Kota Jogja merupakan daerah penyandang gelar kota budaya yang memiliki keindahan alam dan wisata. Tak hanya keindahan alam yang menjadi daya tarik wisatawan, akan tetapi seni tari tradisional khas Yogyakarta juga banyak dikunjungi oleh para wisata. Beberapa tarian khas Yogyakarta yaitu tari serimpi, tari bedaya Semang, tari golek ayun-ayun, dan masih banyak lagi. Tarian merupakan gerak tubuh secara berirama. Salah satu pendukungnya adalah musik pengiring tari agar naik turunnya irama tetap terjaga. Gedruk kanan 7, 8. Lahir dan berkembangnya sekolah tari di Indonesia tak bisa dilepaskan dari sosok Gusti Pangeran Haryo Tejokusumo. Tejokusumo merupakan pelopor sekolah tari Jawa pertama di Nusantara. Namanya Krida Beksawirama atau bisa disebut KBW. Krida Beksawirama lahir pada 17 Agustus 1918. Tanggal kelahirannya persis dengan momentum proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Jejak Krida Beksawirama dapat dilihat dengan tumbuhnya beberapa sekolah tari. Krida Beksawirama menumbuhkan inspirasi kalangan terpelajar mencintai kembali tradisi lewat institusi kependidikan tari. Sejarah Krida Beksawirama itu secara legal, secara resmi itu ditetapkan tanggal 17 Agustus tahun 1918 yang dirintis oleh BPH atau Pangeran Tejokusumo dan BPH Suryo Deningrat. Nah, memang sebelumnya itu dirintis oleh tiga pangeran, yaitu calon HB8 waktu masih belum jadi HB8. Bertiga itu antara Pangeran Tejokusumo, HB8, kemudian Pangeran Suryo Deningrat. Nah, pertama kali itu yang mengikuti, yang menjadi anggota adalah dari pemuda-pemuda Jawa yang disebut Yongyapa waktu itu. Nah, mereka pemuda Jawa itu sebenarnya tadinya adalah seorang pejuang-pejuang kemerdekaan. Tapi pada tahun itu sangat genting. Oleh karena itu mereka latihan perangnya itu dialihkan untuk latihan mental fisik ke dalam tari gaya Jogja. Sebab kalau melihat nanti pemuda Yongyapa tadi itu latihan perang, itu mesti akan dimusnahkan atau diserang oleh Belanda atau oleh Nederland tadi. Nah, oleh karena itu atas inisiatif Pangeran Suryo Deningrat, mereka dialihkan untuk latihan mental, fisik, dan spiritualnya itu ke dalam tari gaya Jogja.
diawali dari Pangeran Tejokusumo itu mengajar di Taman Siswa. Kemudian yang di KBW itu dulu Pangeran Suryodeningrat merekrut perkumpulan Kawula Ngayogyakarta. Itu dijadikan siswanya di KBW awal mulanya. Ya, awal mulanya pendidikan itu di sana. Tapi sebelumnya adalah yang di waktu masih penjajahan Belanda itu Yogyakarta. Nah ini kemudian Pangeran Suryodeningrat secara politis itu mendirikan sebuah perkumpulan pemuda yang dinamakan dengan Perkumpulan Kawula Ngayogyakarta untuk dididik menjadi seniman-seniman, calon-calon seniman tari di Yogyakarta. Murid Krida Beksawirama ada yang kemudian menjadi koreografer handal. Sebut saja Bagong Kusumodiardjo dan Wisnu Wardana. Keduanya pada tahun 1956 dikirim belajar koreografer tari modern kenamaan Martha Graham di Amerika Serikat. Beberapa di antaranya sukses dan kemudian mendirikan sanggar sendiri seperti Bagong Kusumodiardjo yang berlokasi di Kasihan Bantul, Yogyakarta. Sekitar ya 12 orang itu yang mana ada guru putri sendiri, di mana guru putri juga mengajar tentang dasar putri, kemudian kelas madya putri, kemudian kelas terampil putri, kelas lanjut putri. Kemudian yang putra juga nanti ada beberapa guru, ada 4 sekarang yang mengajar di dasar, kemudian mengajar di kelas madya, kelas terampil dan kelas lanjut. Ini untuk jumlah gurunya sekarang sekitar 12 orang. Saya memang dahulu waktu saya masuk pertama kali di KBW itu sekitar tahun 1972, tapi masih menjadi siswa. Kemudian di sekitar tahun 80-an saya masuk di perguruan tinggi di ISI waktu itu atau di ASTI. Kemudian saya mulai mengajar sekitar tahun 1981 atau 82. Itu saya mulai mengajar di KBW. Saya mengajar sebenarnya yang benar itu dari mengajar tahun 1982 sampai dengan sekarang tahun 2022. Sanggar Krida Beksawirama merupakan sanggar ternama di Yogyakarta. Umur Sanggar Krida Beksawirama sudah menyentuh 1 abad atau 100 tahun. Dalam Sanggar Krida Beksawirama ini mengajarkan tari klasik Yogyakarta, di mana tarian tersebut masuk dalam kelompok tari tradisional yang berada di lingkungan keraton dan diturunkan secara turun-temurun. Di Balai Seni itu saya ketemu dengan Bu Nana, ketua KBW lah. Itu saya tawari, mau nggak kalau kamu gabung di mana Krida Beksa untuk ngajar. Saya iyai.
Di Sanggar Krida Beksawirama terdapat beberapa tingkatan kelas dalam tari, yaitu dasar, madya, dan terampil. Dalam mengajarkan beberapa tingkatan kelas tersebut, Sanggar Krida Beksawirama mempunyai beberapa pelatih yang bertanggung jawab masing-masing pada kelas. Saya di sini ngajar di kelas dasar, baik itu gagah halus maupun putri. Untuk yang putri itu pertama itu unsur, setelah unsur mereka kuasai itu pindah materi, ngaji materi, masuk ke sari tunggal. Dari sari tunggal itu masuk ke golek nyeti nembe. Untuk materi yang saya ajarkan di kelas dasar itu yang bentuk tarian jadi itu klono alus onang-onang manis. Ya, karena saya lihat dibanding materi lain, misalnya dengan materi klono alus sangklek, itu tingkat kesulitan dari klono alus onang-onang manis itu lebih sedikit dibanding dengan yang klono alus sangklek. Padahal antara klono alus sangklek sama klono alus onang-onang manis itu ceritanya sama, sebenarnya sama, menceritakan seorang raja di suatu kerajaan yang jatuh cinta kepada Dewi Sri Kandi. Tapi karena tingkat kesulitannya itu lebih sedikit, dan saya merasa kalau itu saya ajarkan itu peserta didik atau murid itu akan lebih cepat menangkap. Saya mengajarnya di Madya Gagah. Oh ya, Madya Gagah itu adalah kelas yang setelah dari dasar, tapi sudah diberi tarian yang tingkat kesulitannya itu lebih tinggi sedikit, dan sudah mempelajari tentang filosofi dan teknik-teknik yang lebih lanjut lagi. Tingkat kesulitannya kalau yang dari dasar belum memakai gerakannya masih simpel-simpel secara umum. Nah, kemudian naik ke Madya itu sudah diberi karakter, contohnya karakter Setyaki dan karakter Singomulang Joyo. Kalau Setyaki itu lebih luruh atau lebih nadanya lebih rendah secara dialognya. Tapi kalau Singomulang Joyo itu lebih tinggi, emosinya lebih tinggi. Nah, itu adalah karakter. Dari geraknya sendiri pun karakternya juga berbeda. Sama-sama gagah tapi karakternya berbeda. Nah, apalagi masuk ke Klono Topeng. Klono Topeng menggambarkan seorang raja yang bernama Prabu Sewandono. Itu kesulitannya dibanding dari yang gagah wayang wong tanpa topeng, gerakannya masih anggun atau masih lugu seperti itu. Tapi kalau memakai topeng itu gerakannya lebih jujuk-jujuk atau lebih patah-patahnya lebih terlihat. Dan emosinya pun juga berbeda. Kemudian cara memainkan topeng itu juga ada. Tidak seperti misalkan sabetan itu kalau kalau wayang wong itu seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau di Klono Topeng Sewandono itu beda lagi. Itu gerakannya lebih jujur dan gerakan muka atau gerakan kepala itu harus bisa menghidupkan topeng. Di mana topeng itu adalah benda mati ya, itu kayu. Contoh misalkan seperti ini. Waktu bersila kita harus gerak agar topeng itu terlihat hidup. Untuk manfaat sehari-hari jelas terlihat itu adalah olah tubuh atau bisa kita katakan olahraga. Dan kalau menurut saya pribadi ya itu adalah kalau di Cina itu bisa dikatakan seperti tai chi. Kita bisa merasakan semua tubuh kita. Kita bisa mengkontrol semua tubuh kita. Lebih dari orang yang tidak belajar nari. Contohnya
Kalau orang awam kita suruh seperti ini akan susah, tapi kalau kita bisa merasakan tubuh kita akan terbiasa bergerak, maka seluruh tubuh itu akan lebih terkontrol semuanya dan bisa mengatur emosi juga. Dan dimana tari klasik itu mengandung nilai moral dan etika, maka bisa dikatakan budaya. Untuk kehidupan sehari kita dicontohkan sopan santun, cara berjalan, cara berbicara pun seperti itu, harus bagaimana dengan orang tua, dengan orang yang lebih muda. Sebenarnya banyak sekali, tapi kalau yang paling terlihat itu. Pertama sore di kelas dasar putri, untuk yang malam di kelas terampil putri. Di kelas terampil ada 2 tarian, yang pertama secara Budastuti Wetah, yang kedua yang sekarang dipelajarin itu Serimpi Ramu-Ramu, serimpi khasnya Kabupaten. Serimpi itu bisa menceritakan tentang salah satunya Kiblat Papat Lima Pancar. Kiblat Papat Lima Pancar kalau di sini itu mengartikan olah keprajuritan, jadi latihan, olah latihan keprajuritan wanita. Karena zaman dulu nggak cuma cowok dong ininya, nggak cuma cowok kan pahlawan, wanita juga. Kan Serimpi itu menceritakan penggambaran dari Kiblat Papat Lima Pancar kalau di Taris. Kiblat Papat Lima Pancar itu contohnya seperti Al-Wamah dan yang kedua amarah, yang ketiga sufyah, yang keempat mutmainah. Yang pertama itu kalau di Jawa ya menggambarkan tanah atau manusia sebagai makan dan minum. Jadi kalau manusia kan butuh makan dan minum, pasti membutuhkan ini. Yang kedua amarah, manusia pasti mempunyai nafsu, emosi. Yang ketiga sufyah itu bisa diartikan angin. Jadi kita sebagai manusia pasti bernafas, nggak nafas 5 menit aja kan rasanya ini kan. Terus yang keempat tadi mutmainah itu menggambarkan air itu perumpamannya kalau kita mau menghadap yang kuasa sih, kita dalam keadaan suci seperti ini dalam Islam ya, meninggal pasti kan dimandikan, disucikan. Jadi kita menghadap yang kuasa harus dengan suci, awalnya suci. Tidak menutup umuman ini. Keberagaman kebudayaan daerah merupakan kekayaan dan identitas bangsa yang sangat diperlukan untuk memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah dinamika perkembangan dunia. Di balik itu semua, terdapat kenyataan pahit bahwa masyarakat Indonesia saat ini lebih memilih kebudayaan asing yang mereka anggap lebih menarik ataupun lebih unik dan praktis. Namun, tak sedikit dari mereka masih terdapat masyarakat yang berkeinginan untuk melestarikan kebudayaan lokal yang sedikit demi sedikit luntur akibat dari kurangnya generasi penerus yang memiliki minat untuk belajar dan mewarisinya. Di Anambusa kan teman saya lebih tua dari saya. Waktu itu saya merasa bahwa kalau usia sudah tua itu tuh nggak mungkin lah ikut sanggar lagi gitu ya. Padahal sebetulnya saya tuh sangat senang gitu sama tari, khususnya tari klasik Jogja itu.
bagi setiap individu memiliki persepsi yang berbeda. Menari bagi beberapa orang merupakan sebuah kegemaran, hobi, yang akan diturunkan untuk anak cucu di generasi mendatang. Dari kegemaran tersebut, muncullah rasa cinta dan terdapat keinginan untuk melestarikan kebudayaan itu. Nama saya Nungki. Profesi saya selama ini jadi dokter di puskesmas, sama nyambi di rumah sakit sebagai pakar. Awalnya saya berkenalan dengan dunia tari. Kalau dulu waktu kuliah sempat ikut tari di Pujokusuman, tapi karena kesibukan kuliah berhenti. Kemudian setelah saya kerja, kira-kira tahun berapa ya? Kira-kira 2011 atau 2012 itu teman saya ada yang ikut sanggar di SAB Among Bukso. Nah di Among Bukso kan teman saya lebih tua dari saya. Waktu itu saya merasa bahwa kalau usia sudah tua itu tuh nggak mungkin lah ikut sanggar lagi gitu ya. Padahal sebetulnya saya tuh sangat seneng gitu sama tari, khususnya tari klasik Jogja itu seneng banget. Tapi karena udah tua kayaknya nggak mungkin. Tapi setelah teman saya ikut di sanggar Among Bukso, saya jadi berarti umur segini boleh ya? Oh ya boleh. Terus akhirnya saya ikut ke sana. Kalau di sana sistemnya naik tingkat, terus lulus. Saya di sana sekitar 2 tahun karena sudah lulus. Kemudian kan bingung ya, waduh sudah lulus mau kemana lagi nih karena udah lulus. Terus akhirnya dapat dari info dari teman ada banyak sanggar gitu ya, ada Pujo, terus ada KBW ini. Kemudian lihat-lihat di Instagram juga. Akhirnya saya memutuskan ikut di KBW ini. Dan kebetulan lokasinya dekat sama rumah saya. Sebetulnya kenapa ya? Dulu waktu kuliah itu ikut seni tari klasik Jogja itu rasanya dulu saya sempat ikut tari klasik sama tari modern. Tapi kok rasanya yang sesuai dengan saya itu kok tari klasik Jogja gitu. Terus di samping itu saya juga merasakan manfaatnya buat saya. Dulu saya kan orangnya alergi, jadi sering kalau bangun pagi pasti bersin-bersin, terus pilekan lah gitu. Tapi setelah ikut latihan nari itu terasa sekali beda. Jadi saya nggak. Jadi malah teman-teman saya sih pertamanya bilang, loh saya itu rapilkan lagi gitu. Oh iya. Terus ya akhirnya saya merasakan bahwa menari ini suatu olahraga, bentuk olahraga juga. Terus sempat berhenti. Nah pas berhenti itu juga saya jadi ada kerinduan gitu ya untuk ikut. Jadi saya ingin olahraga, tapi olahraganya juga ada memuaskan hobi gitu. Sebetulnya kalau saya kan cuma istilahnya kalau bagus banget narinya sih enggak ya, apalagi udah usia segini. Jadi saya tuh sebetulnya cenderung untuk olahraga aja. Jadi kalau untuk tampil-tampil sih masih kurang gitu. Paling ya udah kalau di KBW ini di acara FKI, terus kemarin pembukaan di senda tari topeng itu ya, tapi sebagai peracara aja. Terus kalau yang sanggar sebelumnya pernah juga di keraton, di sini juga pernah di keraton sih. Di keraton acara mingguan itu, tari minggu. Kalau minggu kan selalu ada tari di keraton. Dulu sebelum pandemi, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau sebelum pandemi dulu tuh kayaknya di Jogja ini digilir sanggar ini. Nungki Arininta adalah salah satu penari yang bergabung dengan Sanggar Krida Beksawi Rama yang sangat terkenal di Yogyakarta. Di luar kegiatan menari, ia memiliki pekerjaan tetap lain. Pagi hingga sore hari, ia bekerja sebagai dokter. Malam harinya, ia belajar tari klasik di Sanggar Tari Krida Beksawi Rama. Kegiatan ini sudah berlangsung sekitar 6 hingga 7 tahun. Dulu waktu saya masuk di sini, pertama-tama itu langsung
nggak ada apa ya, mungkin ada kelasnya atau enggak ya, pokoknya yang umur segini jam segini gitu. Terus nggak ada ujian kalau betul, jadi cuma kita belajar nari biasa aja. Kemudian mulai tahun kemarin kayaknya itu dibuat sistem kelas, jadi ada ujian. Kalau tari apa aja yang diajarkan di sini itu ayun-ayun, golek. Jadi golek itu ada ayun-ayun. Kemudian lambang sari pernah diajarin juga, tapi sistemnya masih yang lama jadi nggak ada ujian. Kemudian Sri Kandi Surodewati, Sri Kandi Bismo, terus Serimpi sama apa lagi? Ayun-ayun. Sekarang saya di kelas terakhir. Kalau kelasnya kan mulai dari dasar ya, dasar, kemudian madya, terus terakhir. Kalau yang di terakhir ini mulai diajarin Serimpi. Jadi kemarin boleh ujian Siti ya, boleh ujian Siti udah ujian, terus Serimpi. Katanya Serimpi ini memang tingkatannya yang lebih tinggi karena mulai mengajarkan apa ya, kita nggak rasa gitu katanya. Saya juga baru belajar. Belajar tari bukanlah semata-mata perihal uang. Itulah yang dipikirkan Ibu Nungki Arininta. Meskipun sudah mapan dan bergelarkan seorang dokter, namun baginya memang sudah seharusnya kita untuk belajar dan melestarikan budaya Nusantara. Sebetulnya kalau kita menekuni dunia tari ini, apalagi dari sejak kanak-kanak ya, remaja lah ya, remaja awal tuh prospeknya cerah sekali sih menurut saya. Jadi salah satu cara supaya kita bisa istilahnya cari pengalaman di luar negeri atau di mana itu dengan tari atau olahraga sih menurut saya. Yang paling gampang ya gitu. Dan kalau tari saya rasa prospeknya klasik itu lebih bagus karena di luar negeri kan juga kalau harapannya mungkin ya ini berjalan seperti ini, terus semakin berkembang ya, jadi semakin memberikan pengalaman pada siswa-siswanya, terutama mungkin untuk apalagi untuk yang memang berkecimpung di seni tari, mungkin kesempatan untuk pentas itu kan suatu pengalaman yang sangat bagus ya buat para pelajar di sini. 1, 2, 3. Kami mengharapkan sekali Ridho Beksawiromo itu bisa menata organisasi secara rapi dengan kurikulum yang tertata baik, metode-metode yang tertata, kemudian akan kami arahkan ke depannya itu juga bisa memasyarakatkan tari gaya Jogja ini tidak hanya di Jogja saja, namun bisa seluruh Indonesia atau Nusantara di negara ini bisa mau mempelajari tari gaya Jogja, bahkan syukur-syukur bisa meluas sampai ke mancanegara. Itu yang kami inginkan. Perjalanan Sanggar Krida Beksawirama dalam melestarikan kebudayaan Nusantara, terutama tari klasik gaya Yogyakarta, masih panjang. Diharapkan semoga di tahun-tahun berikutnya minat generasi muda terhadap tradisi Nusantara terus meningkat, dan rasa ingin tahu makna dan filosofi yang mendalam tentang tata cara pergaulan muda-mudi dalam budaya Nusantara semakin tinggi. Dan kebudayaan tradisional Indonesia, terutama tari, tidak hilang dan diambil oleh negara lain. Jika bukan kita, generasi muda yang dapat melestarikan kebudayaan Nusantara, lalu siapa lagi? Itulah ulasan tentang Sanggar Tari Gaya Klasik Yogyakarta, Krida Beksawirama. Tidak terasa sudah 30 menit Mata Budaya menemani pemirsa di rumah.
Akan berjumpa lagi di episode selanjutnya di jam yang sama. Dan jangan lupa terus saksikan acara Mata Budaya.